Mom, apakah kamu punya kondisi perut buncit pasca melahirkan? Bahkan sudah berbulan atau bahkan bertahun pasca melahirkan? Hai Moms, welcome to fitmoms.id. Saya Selvia, diastasis rekti coach. Lewat fitmoms.id, saya memberikan informasi seputar fitness khususnya untuk postpartum moms, sehingga kamu bisa kembali mendapatkan tubuh fit dan ideal pasca hamil dan melahirkan atau sesudah punya anak. Dan untuk kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi-informasi yang fitmoms.id share lewat channel ini. Di video kali ini aku bakalan ngebahas 3 poin penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, apa itu diastasis rekti? Yang kedua, bagaimana ciri-cirinya? Dan yang ketiga, apa solusi untuk memperbaiki diastasis rekti? So, diastasis rekti adalah kondisi pemisahan otot pasca hamil melahirkan. Nah, kondisi ini terjadi karena saat kita hamil, kondisi perut kita harus beradaptasi. Perut kita harus membesar di waktu yang bersamaan. Otot perut kita juga harus meregang, dan peregangan yang terjadi di otot perut kita ini dinamakan dengan diastasis rekti. Berdasarkan studi, 60% postpartum moms mengalami diastasis rekti bahkan 6-8 minggu pasca melahirkan. Jadi jangan heran loh Mom kalau kamu salah satunya dengan kondisi perut yang masih buncit padahal sudah melahirkan berbulan atau bahkan bertahun. Nah, kenapa terjadi diastasis rekti atau faktor apa-apa saja yang menyebabkan atau memicu diastasis rekti? Kalian boleh cek di video ini, aku ngebahas tentang faktor yang menyebabkan kita mengalami diastasis rekti. Lalu bagaimana atau apa ciri-cirinya jika kita mengalami diastasis rekti? Ciri-ciri yang paling sering atau mudah kita ketahui yaitu bagaimana tubuh kita bereaksi atau bagaimana tubuh kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman seperti beser saat mengangkat beban atau memberikan tekanan ke area core perut. Misalnya kita angkat beban yang mungkin terlalu berat, atau kita tertawa atau melompat gitu ya, kita nggak bisa kontrol core-nya kita nggak bisa kontrol pelvic floor-nya kita, nggak kuat nahan pipis kita. Selain itu kita juga cepet sakit pinggang atau punggung. Biasanya kalau kita gendong anak, angkat beban berlebihan, itu langsung cepet banget berasa ke back atau ke punggung kita. Selain itu, kendala-kendala yang lainnya atau gejala yang lainnya bisa kita lihat juga, kayak kondisi perut yang buncit atau menggembung seperti ibu hamil. Padahal kita kondisinya baby udah keluar, bahkan sudah berbulan gitu ya, tapi perut ini masih bulat kayak hamil. Bukan kondisi lemaknya, tapi bulatnya itu beda seperti ibu hamil, seperti masih ada baby di dalam perut kita. Selain itu, saat kita angkat beban atau lakukan gerakan-gerakan tertentu yang kasih beban ke perut kita, perut juga akan menggembung. Jadi ciri-ciri ini bisa kalian perhatikan. Apakah kalian mengalami salah satunya? Kalau kalian mengalami, yuk coba kolom komentar di share dulu keluhan atau kendala apa yang kalian alami dengan kondisi diastasis rekti kalian. Seberapa parahnya atau seberapa seriusnya kondisi diastasis rekti kamu, aku bahas di video ini, atau setelah video ini selesai kamu tonton, kamu boleh cek link di bawah, aku lampirin juga untuk videonya. Aku jelaskan bagaimana atau seberapa parahnya kondisi diastasis rekti yang kamu alami dan dampak apa yang bisa kita alami saat kita mengalami kondisi diastasis rekti yang cukup serius. Bagaimana solusi yang tepat atau bagaimana penanganan yang tepat saat kita mengetahui bahwa kita punya diastasis rekti? Yang pertama, kamu boleh fokus latihan ke core-nya, menargetkan area core-nya, karena kondisi diastasis rekti ini adalah pemisahan yang terjadi di otot perut kita. Otot kita mengalami disfungsi atau tidak berfungsi secara maksimal, otot kita lemah pasca hamil dan melahirkan. Jadi solusinya adalah bagaimana kita memperkuat atau melatih core ini kembali, mengingatkan fungsinya kembali supaya bisa berfungsi maksimal dan kita bisa bebas keluhan-keluhan yang tadi sudah aku sebutkan. Selain itu, kondisi perut kita yang buncit seperti hamil ini juga bisa membaik. Jadi fokus ke core-nya, lakukan latihan yang tepat dengan menargetkan area core-nya, dan yang pastinya fokus ke teknik pernafasan yang benar. Karena pasca hamil melahirkan kita bernafas yang nggak benar, kita nggak tahu bagaimana melakukan full breathing atau bernapas dengan penuh atau maksimal gitu ya. Ini perlu banget kita lakukan saat kita punya kondisi diastasis rekti.
Selain itu, postur sehari-hari juga penting banget. Cara kita bergerak, cara kita mengangkat beban, bagaimana kita kasih aktivitas atau latihan-latihan yang mungkin memberikan beban berlebihan ke otot perut kita, perlu kita hindari. Pergerakan kita, postur sehari-hari perlu kita perbaikin. Dengan memperhatikan hal-hal ini, kita akan mendukung proses pemulihan diastasis rekti. Selain itu, memperhatikan kondisi BB kita juga penting, karena semakin BB kita berlebihan, semakin berat pula atau semakin tinggi beban yang kita kasih ke bagian core kita. Khususnya saat kita punya diastasis rekti, ototnya sudah lemah, ditambah lagi beban yang berlebihan, ini akan memberikan dampak yang buruk juga untuk kondisi diastasis rekti kita. Jadi kalau kamu tahu kamu punya kondisi diastasis rekti, silahkan diperhatikan juga dietnya. Perhatikan atau fokus juga ke pola makan yang baiknya, supaya perlahan-lahan kamu latih core-nya, perkuat core-nya, tapi BB-nya juga diperhatikan, dikontrol dietnya, dan kamu bisa mendapatkan kembali tubuh yang lebih fit dan pulih dari diastasis rekti. So, itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lainnya seputar diastasis rekti, kalian boleh share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, boleh di share juga. Mungkin ada teman kamu yang lain membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Thank you. Bye.